Cerdas. Ya, Kita harus kerja cerdas sekarang itu. Apa ini catat? Sudah ada kamera. Kerja cerdas. Kalau ada yang simpel, kenapa yang sulit? Apalagi ada YouTuber di samping saya. Luar binasa. Sudah ditanyain Pak? Oh, belum. Nah, silakan. Oh, kita tanya. Ditanyain ya. Statusnya gitu. Tadi ngitungnya 4 tadi. Gantian, tadi aku yang 4, yang 3 tadi. Ini Kelompok datanya mana? Datanya mana? Ini kok nggak jelas datanya. Jadi, oh ya belum ditulisin data mana ada? Tabel minimal tabelnya. Tabel pembanding. Tabel di sana. Tabel pembandingnya Sama mana? ke YouTube nih soalnya. Tabel pembandingnya. Ini tabelnya ada nama. Oh, ini pakai ini aja interval. Interval aja. Bagus kan? Bagus. Ada masukan? Bagaimana Bapak? Masukkan sebentar. Udah cukup jelas ya berarti Setelah ya. jelaskan baru masukkan. Tanya. Silakan ditanyakan apa masukan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ketuntasan berarti belajarnya cukup itu jelas. 85. Oh, ke kami Tuntasan belajar. Gimana? Sudah Pak? 79. Sudah ada yang Oh, mengunjungi? tinggi Kelompok sekali. dari mananya udah mengunjungi? Langsung menghilang. Lagi proses kabur, kabur. Mungkin nggak menarik Pak, makanya nggak langsung. Kenapa harus kembali ke pembelajaran luring? Kenapa nggak disatukan gitu? Dua hal yang berbeda disatukan. Hybrid. Kenapa harus dipilih salah satu? Hybrid aja gitu. Kalau memang bisa disatukan, kenapa kita harus Ini perbedaan? jawaban. Dah, terima kasih. Terima kasih. Jawabannya singkat, jelas dan padat. Ini jawabannya. Terima kasih. Karena yang di madrasah itu menengah ke bawah jarang ada Iya, orang itu kaya. deh. Nggak ada orang kaya sekolah di madrasah. Ya, Ada ya, Pak, ya. sekolah saya ada. Ada. Sekolahnya ibu ada. Saya juga ada anak bupati di sini. Oh, saya nggak ada waktu. Ini, ayo. Nggak tanya. Ada yang mau nanya. Enggak, Pak Munhar bukan tanya, saya merekam Bapak. Saya merekam Bapak. Tadi sudah ditanyakan jelas sudah. ya. Kemudian ditanya. Bapak nanya, saya merekam Bapak. Oh gitu. Iya. Nah, dulu saya baca berarti. Ya, Nanti silakan. saya suka ganggu. Silakan. Oh, semua kumpul di sana ya? Karena Perasaan dua yang disuruh keliling baik. Kenapa dua yang jaga? ini dua yang mereka 4 orang. Ini Berempat. Kita dua sebenarnya. PBL, Soalnya ibu-ibu tuh biasa BBL, itu BBL atau apa? PBL, BBL, STEM. PJBL sama style. PBL. Contohnya gimana tuh? Materi apa yang menggunakan PJBL gitu? Ini kan materinya kan tentang statistika Pak Oh, ya. iya, Jadi boleh. anak disuruh langsung terjun Pak ke lapangan untuk Berarti mencari. Saya pikir tadi terjun ke kali. Iya. loh. Nanti bisa mencari data-data di Badan Ya, Pusat itu di Statistik, PJBL. langsung datang ke Bagus. kantor. Memang statistika biasanya itu ke proyek jalan ya. Ya, Nah, ya. tapi kalau secara umum matematika itu dia PBL. PBL. Iya. Iya, PBL. Paling banyak PBL. Nanti kan ada proyeknya juga. Apalagi selain materi statistik, misalnya untuk PJPL, Barisan dan deret. barter ya, Ya. boleh pola bilangan itu ya. Bisa. Cuman yang saling mengena itu memang ini, apalagi sekarang literasi kita kan, ujian Ya. apa kita, AKMI, Ya. kemudian masuk perguruan tinggi pun mulai tahun depan, Ya. literasi matematika, Ya. literasi bahasa, nggak ada yang lain, nggak ada Ada lagi. tes Iya, matematika. iya. Tetap nggak hilang matematikanya. Iya, Nggak bisa hilang. Sudah nggak bisa hilang. karena hidup ini butuh perhitungan. Ya. Begitu semuanya butuh dihitung. Iya. Nah, Serbu ke sini. Berarti ketemuannya di sana dulu. nah, kita mau. Ini tuntasnya gimana? Nggak berani tanya kalau gelombang 4. Kan mau baca realnya waktu masuk nilai ulangan. Oh iya, real awal. Maksudnya Berapa kan jam minta baterainya real kuat nih. ini Pak? Hah? Berapa jam baterai? Tergantung, Pak. Kalau sering dipencet terus. Kalau di standby kan? Iya, kalau sampai bisa 5 jam. Apa Brika atau GoPro? Nggak tahu saya kurang bisa baca Oh ya. GoPro ya. Kita tanya kelompok kita aja. GoPro 9. Ini dulu. Kelompok yang lain.
ABCD itu dari mana? Boleh, boleh. Ayo. ABCD Ayo kita tanya-tanya. Tapi tadi siapa yang steady? Oke. Ini Ija sih jaga stand juga. rendah, cukup, sedang, tinggi. Mau Onco yang jaga stand. Siapa yang bikin? Oh ya, siapa di sini yang jaga? Mana yang jaga stand nih? lahir. Siapa di sini yang jaga? Siapa Satu yang menit jaga? lagi. Siapa yang jaga? Kita. Oh ini ada Bu. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi itu merancang ide kreatif. Terus kalau kita Dasar ini hasil ulangan. Ini dari hasil apa? K13 standar K13 untuk intervalnya. Oh. Nah, ya Pak. Berarti sudah jadi. Iya, kita sudah ambil jadi. Bukan kerangan kita. Bukan dirancang sendiri gitu ya. Ya, kalau dong ini Manice ada Tapi itu kan klinik pembelajaran. ya kalau yang gini-gini kan sebenarnya tergantung mau CB itu tergantung dari KKM-nya sebenarnya. Nah, ini kan Nggak bisa standar kita ambil. dari K13. Nah, harus ikut KKM. Ya, kalau sih ada kan ini kan ketua belum bilang KKM, ini belum mau. Iya, karena KKM-nya itu berubah sayang. Bisa berubah intervalnya ini kalau KKM. Kalau KKM-nya beda itu Nanti intervalnya. kalau kita pelajari nilainya Oh. rentangnya itu tergantung. Gimana, Pak? Kalau ada R-nya tetap laki-laki. Kalau tidak ada R-nya jadi aki-aki. Jadi orang tua. Makanya jadi Makanya jadi laki. Tiga-tiganya. Atau perlu saya hapus R-nya? Ini datanya ini dari mana ini data? Data yang digunakan data apa Oke, ini? data ini dari 3 kelas. ih, banyak sekali. 3 Banyak kelas, sekali. IPA 1, IPA Kenapa 2, IPA 3. kenapa harus 3 kelas? Kenapa nggak 1 kelas Karena saja? datanya hasil dari Google Form. Resmi, asli. Tidak bermain-main. Tidak direkayasa. Tidak Asli. rekayasa. Oh, itu bagus sekali itu terus. Ini masalahnya ini kalau KKM berubah, intervalnya harus berubah juga, Bang. Tidak ada KKM-nya mereka. Oke, Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Seluruhnya, baik kelompok 1, 2, dan 3. Ya, Ya, jadi berkumpul kita di lihat kelompok hasil masing-masing. kerjaan Ya. masing-masing kelompok. Saya mulai dari kelompok. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang kita amati dari video tadi. Kita lagi bahas tentang mikir hari ini ya. Memang yang mikir kapan itu bisa istirahat. Suruh mikir-mikir. Disuruh mikir. Jadi ini hasil pengamatan kita pada video 1 dan video kedua. Video 1 itu guru yang pertama awal sekali, Bu, kita lihat itu ada mengamati. Tapi sebelum masuk ke dalam mengamati itu mengalami di situ karena awalnya dia guru memberikan gambaran awal masalah diajukan kepada siswa untuk nantinya menjadi awal mereka melakukan apa yang mereka akan alami nanti. Pada video 1 yang pertama, karena LK yang diberikan sebanyak 3 yang saya ingat tadi. LK 1 tentang patahan bukan patahan ya, patahan lemper 2, kemudian patahan lemper 4, terus dia tentang tumbukan ya. Jadi semuanya itu siswa mengamati tentang LK 1. Yang pertama diberikan pasir tanah yang digoyang, kemudian ada gundukan tanah yang ketika diguncangkan mengalami patahan ke bawah, yaitu nanti siswa itu melihat sendiri proses terjadinya, kemudian menuliskan hasil. Dia membandingkan bagaimana itu terjadi patahan 2 lempeng, 4 lempeng, dan terjadinya tumbukan. Proses yang mereka lihat itu kemudian ada interaksi di dalam. Untuk apa? Mereka melakukan tanya jawab dulu di dalamnya. Di dalam ada terjadinya tanya jawab, ada diskusi untuk menjawab apa yang mereka amati tadi. Kemudian mereka itu mempresentasikan hasil. Ada di situ
ada tanya jawab antara kelompok, terus ada yang ditanyakan oleh guru, bagaimana sih kalau diberikan arahan kepada pemerintah alasan-alasan nanti solusi kalau terjadinya gempa. Jadi media yang digunakan ya, mereka gunakan media handphone dan juga memanfaatkan interaksi internet. Kemudian refleksi. Itu ada kesimpulan yang mereka amati tadi bahwa itu yang mereka bagaimana proses terjadinya patahan 2 lempeng, 4 lempeng, dan proses terjadi tumbukan dan saran-saran ketika mengalami gempa, apa yang harus dilakukan. Itu aja, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Sedikit itu. Banyak Pak, sedikit Pak. Boleh. Iya. Antara mengalami dan refleksi khususnya adalah menuliskan hasil dengan membuat laporan. Iya. Itu apakah tidak sebaiknya masuk pada refleksi, karena menuliskan hasil dengan membuat laporan atau itu kan hampir mirip. Yang mengalami itu menuliskan hasil. Mengalami kan ada menuliskan hasil itu. Nah, di refleksi kan ada membuat suatu laporan. Apa nggak sebaiknya menuliskan hasil itu pada masuk di refleksi? Kalau memang tidak masuk ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Kami mencoba untuk menjelaskan maksud dari yang menuliskan hasil di sini. Maksudnya pada saat percobaan itu apa-apa yang ditemukan di situ hasil-hasilnya. Hasil-hasil yang berbeda nanti pas direfleksi. Refleksi itu nanti pas di akhir. Pas di akhir kesimpulannya seperti apa. Nah, gitu. Dan ada juga tadi kita lihat tentang membuat laporan melalui itu yang voice note itu. Mungkin ini hanya redaksi bahasa. Ya, mungkin redaksi. Jadi dari penjelasan Bapak ini menuliskan hasil di sini bukan simpulan ya? Bukan. Oh, dari Yang ini Pak, hasil pengamatan ya, tulis data. Ya, menulis langsung. Jadi nanti tetap direfleksi. Masih di pengamatan. Jadi Semua. redaksinya mungkin yang diinikan. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Masih ada? Masih ada? Larang bertanya Pak. Oke, sudah. Kalau sudah tidak ada lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya kelompok Dua. Tadi ke dalam mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Dari hasil diskusi yang sangat panjang, kami membuat beberapa daftar. Yang pertama, mengalami. Mengalami itu kalau kita dalam bahasakan simpelnya, itu siswa itu merasakan sendiri apa yang akan dipelajari. Yang pertama, kalau kita lihat di video di menit ke 0:47 itu Luar biasa bagaimana. satu goyang-goyang tanah. Tadi saya menawarkan gimana kalau bahasanya itu siswa menggoyang-goyangkan tanah sehingga menimbulkan efek seperti gempa bumi. Tapi ternyata teman-teman bilang goyang-goyang tanah aja biar keren. Yang kedua, siswa melakukan percobaan dampak gempa dengan menarik tuas. Jadi di menit ke itu pokoknya ada siswa menarik tuas. Kemudian yang ketiga, di video yang kedua itu ada percobaan siswa mengaduk cat kapur dalam tabung reaksi yang sudah terisi dengan air. Itu termasuk yang mengalami. Jadi siswa langsung mencoba sendiri apa yang akan dipelajari. Untuk selanjutnya Bapak Adi Ridwan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
melanjutkan dari hasil Pak Munarman tersebut, dilanjutkan yaitu interaksi. Di mana interaksi kami di sini menyimpulkan ada beberapa, tapi poin yang paling kami tulis di sini yaitu diskusi sesama siswa dalam setiap kelompok saat melakukan percobaan. Percobaan yang tadi yang disebut ada goyang-goyang tanah dan juga ada meniupkan kelompok saya. Ini kelompok zat kapur, fak-fak, sanana. itu saja Ambon. yang bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya untuk menjelaskan berikutnya kami serahkan kepada Ibu Radia Ali. Pada Ibu dipersilakan. Bapak menjelaskan apa-apa, Pak? Terima kasih Bapak Ibu. Jadi masuk ke unsur pembelajaran aktif yang ketiga Berarti adalah Bapak belum menjelaskan komunikasi. apa-apa. Jadi dari hasil video yang kami tonton tadi, komunikasi itu adalah di saat siswa dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya dari video 1 itu dalam video 1 itu dalam bentuk digital. Jadi komunikasinya menggunakan HP. Kemudian kalau video 2-nya itu dipresentasi dalam bentuk menyampaikan diskusi melalui LK-nya. Mungkin itu untuk komunikasi. Selanjutnya kepada Pak Ade untuk unsur yang berikut. Oke, terima kasih. Kembali ke unsur pembelajaran aktif, yaitu mikir, mulai dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan diakhiri dengan refleksi. Menurut Ketua pimpin aja, ketua pimpin. Ada ketua pimpin. Ketua mana bang? Balik. Mas tuh goyang. Ketua jagonya. Biasa saja Jojo ini. Putar. Biasa saja Jojo ini. Mengenai fungsi kuadrat. Namanya senamista. Akunya senangnya. Iya. Semangka, semangka, semangat. Semangat. Izin minta duduk sebelah kanan. Banyak sekali kok terang. Kita sama mobil anda tadi. Soalnya yang ini Harus pindah. Oh tadi bekas ada meja sana ya. Terima kasih. Oke lanjut belajar lagi. Tadi saya. Kemudian Pak Ramadhani, Bu Ojo dan Pak Saleh ya kebetulan lagi di belakang ya. Baik, kami akan menyampaikan apa yang sudah kami diskusikan tadi terkait dengan mana yang termasuk di mikir ya. Jadi tadi mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi.
Dari video yang pertama, kami melihat bahwasanya untuk yang proses mengalami itu, ketika siswa ditanyakan oleh guru bagaimana bagaimana apa yang dirasakan ketika terjadi gempa. Kemudian siswa menceritakan dengan lengkap apa saja yang dialami, yang dirasakan. Kemudian setelah itu guru melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pembelajaran yang melibatkan interaksi dalam artian di sini yaitu melakukan percobaan. Di sini tadi ada 3 percobaan ya, percobaan tumbukan antara 2 lempeng, 4 lempeng, kemudian tumbukan ya, patahan 2 lempeng, 4 lempeng dan tumbukan. Kemudian di sana siswa melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, kemudian siswa mencatat apa-apa saja hasilnya. Setelah itu dikomunikasikan dengan cara mempresentasikan apa yang telah didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Tapi sebelum mempresentasikan tersebut, maka siswa tadi mencatat hasil laporannya menggunakan voice note dan sebagainya tadi ya, menggunakan digital. Nah, setelah itu dilakukan tanya jawab. Terakhir, pada bagian terakhir pada tahap refleksi. Jadi guru dan siswa melakukan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti itu. Nah, untuk video yang kedua terkait dengan respirasi tadi ya, percobaan pernapasan, untuk proses pikirnya juga hampir sama dengan di video Erlangga 2 tempat souvenir atau ciri khas Bali. Iya itu, saya mau cari candinya itu, candi yang jadi kecil tuh. Jam berapa? Orang Bali ini bisa ngantar gitu, mereka juga nggak tahu bang. Mereka nggak tahu Denpasar. Mereka ini dari Bali tapi bukan Denpasar, jadi mereka nggak tahu juga. Ini Denpasar ini. Kecuali dia bisa. Iya. Makanya dia kasih catatan, katanya pergi ke Erlangga. Iya, Erlangga. Yang paling murah di Erlangga. Maksudnya untuk yang oleh-oleh dari Krishna dengan Erlangga lebih murah. Oke. Saya mau bawa pulang Bali yang kecilnya. Ini Denpasar. Di sini Badung. Oh, Denpasarnya di mana? Di Denpasar. Ini di Denpasar. Ini Denpasar. Ini kan Denpasar secara keseluruhan kan? Bukan Denpasar. Badung sih. Kabupaten Badung. Denpasarnya di mana? Oh, Denpasarnya di mana? Sana. Denpasar di tengah. Arah. Kabupatennya. Denpasar di tengah Kabupaten Badung. Oh, di tengah-tengah Kabupaten Badung itu ada kota. Ada kota Denpasarnya di tengah-tengah. Dia wilayah sendiri kan? Wilayahnya dikelilingi sama kayak dikelilingi sama batu. Itu siswa melakukan praktek, yaitu melakukan percobaan untuk bisa menarik hasil dari percobaan tersebut, kemudian mengkomunikasikan, yaitu mereka mempresentasikan dari hasil pengamatan yang Jadi sudah dilakukan. menurut ibu gimana bu? Kemudian yang terakhir mereka menyimpulkan Ibu, menurut ibu aja. sudah mereka alami Menurut apa dan nih? amati. Berapa tampil? Puji syukur alhamdulillah adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya sehingga di pagi ini meskipun dalam suasana dingin Bapak Yang Ibu sangat dahsyat masih dinginnya. dapat mengikuti kegiatan fasilitator daerah dari mulai tanggal 8 sampai sekarang 11. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat-sehat selalu. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama pada instruktur provinsi atau fasilitator provinsi Bapak Muhammad Idris dan Ibu Fitri, kami dari kelompok
saya selaku moderator Budi Pangerti dari MAN Kota Sorong, Papua Barat, dan pada kesempatan ini akan mempresentasikan UP1 tentang fungsi eksponen dan logaritma yang akan disampaikan oleh Bapak Munhar, beliau dari Karangasem, Bali. Selanjutnya peserta atau anggota kami kelompok 4 yaitu Ibu Bongso dari MAN Insa Cendekia Kabupaten Sorong, dan yang selanjutnya itu dari Maluku Tengah yaitu Bapak Suhardin selaku peserta. Jadi kami tim 3 bapak dan 1 ibu, meskipun kami kadang-kala bekerja sambil jalan, tapi selalu berusaha memenuhi tugas yang kita selesaikan. Meskipun Pak Munhar duduk manis, saya dengan Pak Hardin jalan kemana, insya Allah selesai dengan amanah yang diberikan. Baik, mempersingkat waktu, jadi hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi tentang UP1. Oleh sebab itu kepada Pak Munhar selaku narasumber di sini, mohon maaf Bapak narasumber aslinya, jadi kita akan simulasi kepada beliau, kami persilakan. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat ini. Kita beri salam sekali lagi supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 insyaallah akan memaparkan tentang UP1. Mungkin izin berdiri Bapak. Insya Allah nanti akan ditemani oleh Bapak Budi untuk menjelaskan tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi eksponensial dan logaritma ini ada di pelajaran kelas 10. Biasanya dapatnya di kelas 10, entah itu di matematika wajib atau di matematika peminatan. Karena setiap tahun kurikulumnya berubah, kemudian materinya pun berubah. Ada yang ditaruh di matematika wajib, kemudian pindah lagi ke matematika peminatan, kemudian pindah lagi ke wajib. Belum ada revisi lagi. Alhamdulillah kita banyak revisi di kurikulum ini. Yang pertama kita sajikan daya serap peserta didik tahun ujian nasional 2018. Karena saya cari di internet yang 2019 yang terakhir itu fungsi eksponen dan logaritma itu tidak ada. Hanya ada di terakhir di tahun 2018. Yang kita gunakan yang tahun 2018 dengan nilai 39,15%. 39,15 itu masih kecil. Jadi untuk ukuran Indonesia 39,15 itu jadinya perlu ada PKB tentang logaritma, eksponen dan logaritma. Next. Selanjutnya seperti yang kemarin-kemarin disampaikan, ini mungkin bisa dibaca, mungkin sama juga semuanya. Next. Sama. Next. Tujuan UB-nya sama. Next. Sama. Next. Sepertinya sama juga. Next. Sama, hanya tampilan mungkin yang berbeda dengan Bapak Ibu. Next.
Next. Ya, di koneksinya. Yang pertama, apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksponen dan logaritma di madrasah Bapak Ibu? Yang B, apa kesulitan yang dihadapi peserta didik ataupun Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran? Yang C, diskusikan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Next. Oke, perhatikan permasalahan berikut. Pandemi virus corona menyebar dengan cepat di banyak negara termasuk Indonesia. Kasus positif virus corona terus melonjak hingga hari ini. Jika kita cermati grafik tersebut, maka akan berbentuk fungsi eksponensial. Next. Ya, sebelum masuk ke kegiatan inti, mungkin ada yang mau senam dulu, biar pagi-pagi semangat gitu. Senam dulu ya. Ya, nanti akan dipimpin oleh Pak Budi, sudah siap sekali senam pinguinnya. Ada yang kemarin masih senam pinguinnya? Ya, belum ada, Pak. Yang di grup saja, yang di grup ya. Yang di grup ya? Iya. Ya, kita senam dulu. Ayo Bapak Ibu, kita berdiri dulu. Silakan Pak Suhadin, Pak Budi. Kemudian yang kemarin Budia. Ayo kita mimpin dulu pagi-pagi, masa udah dingin, masa tidak ada senamnya. Dingin sekali, bukan dingin lagi. Masih proses. Bapak yang punya laptop, Pak. Kita tidak punya laptop. Oh, kita sudah bongkar, Pak. Bapak sudah lihat di sana aja. Grupnya mana? Senam ini khusus untuk yang kurus-kurus aja ya. Kalau yang gemuk bahaya. Jadi kalau yang gemuk loncat, yang gemuk jangan loncat, biasa aja. Itu tambahan instruksinya. Itu apa? Pendekar itu? Bapak ini pendekar juga. Bisa nggak? Bisa nggak? Suaranya nggak ada sananya. Oh iya. Mari Bapak Ibu, kita berdiri dulu. Karena dari tadi pagi sudah kering masalah senam ini. Ibu dia silakan ke depan. Ini siapa apanya nih, instrukturnya? Pelatihnya Ibu dia, Pak. Ibu dia yang menguasai, Pak. Kita ulang. Ini.
keep on